وكفى بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya untuk terus melakukan kajian penelahan terkait dengan Sakofa Islam. Salah satunya kita bahas tentang perjanjian internasional dalam Islam dan kita sekarang masih membahas tentang jenis-jenis perjanjian. Setelah sub pertama kita bahas tentang perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak ya. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang perjanjian yang tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, kemarin yang boleh, ini yang tidak. Ya, Eh, di buku ini dijelaskan bahwa perjanjian yang tidak diperbolehkan itu banyak. Ya. Eh, Intinya adalah memang secara asas itu tidak dibolehkan dari asas dasarnya. Eh, Nanti di buku ini akan dibahas tidak semua, tapi mungkin ada 5 jenis perjanjian yang penting lah ya. Dan malam ini kita bahas satu dulu ya, satu persatu insya Allah. Kecuali nanti kalau pembahasannya pendek mungkin ada yang 2 atau 3 seperti itu. Nah, sedangkan yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa jika perjanjian itu asasnya boleh, akan tetapi mengandung syarat-syarat. Nah, jadi nanti tergantung dari syarat-syaratnya. Ketika syarat-syaratnya itu tidak diperbolehkan, maka eh, apa namanya perjanjian itu tidak masuk ke jenis ini. Karena ini kan konteksnya adalah tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kalau syaratnya itu bisa dihilangkan, kembali lagi kan ke hukum asalnya bahwa perjanjian itu boleh dilakukan gitu. Dan itu yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya tentang perjanjian yang boleh secara mutlak, tapi bukan berarti kemudian apa namanya itu bisa dilakukan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, perjanjian apa saja yang jadikan contoh sebagai perjanjian yang tidak diperbolehkan sama sekali? Pertama adalah perjanjian tentang perbatasan negara yang sifatnya tetap, ya. Dan perbatasan wilayah negara baik di darat, laut, dan udara. Nah, ini nanti akan kita bahas malam ini ya. Eh, ini tidak boleh. Nanti selanjutnya juga insya Allah kita bahas perjanjian tentang larangan penyebaran senjata nuklir atau yang dikenal dengan NPT ya, Non-Proliferation Treaty. Ini nanti akan bahas. Jadi nanti akan saya kombinasikan ya antara apa yang ada di dalam kitab ini dengan kebetulan ini memang mata kuliah yang saya ambil ya, tentang hukum internasional. Walaupun ya nanti ada beberapa slide yang saya ambil dari bahan ajar kuliah saya. Nah, itulah NPT dan pelucutan senjata itu juga kita akan bahas. Dan juga perjanjian-perjanjian terkait dengan fakta pertahanan. Nah, ini juga tidak boleh sama sekali. Nanti kita akan bahas juga. Termasuk juga perjanjian tentang penyewaan landasan udara, pangkalan militer, ya, pelabuhan laut, wilayah militer. Ini eh, yang nomor 4 ini relate lah dengan beberapa hal yang isu baru ya, kayak di Indonesia kan kemarin ada perjanjian dengan Amerika. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Dan juga perjanjian damai dengan Israel juga nanti kita. Memang rata-rata ini terkait dengan masalah eh, kemiliteran. Itu yang menjadikan contoh untuk perjanjian-perjanjian yang tidak diperbolehkan sama sekali. Insyaallah. Ya, dan eh, tadinya sih mau disatukan, cuman karena saya pikir perlu saya tambahkan ya, beberapa maklumat.
Jadi kita akan bahas coba satu persatu lah. Insya Allah. Baik, yang pertama tentang perjanjian tentang perbatasan negara yang bersifat tetap dan perbatasan wilayah negara di darat, laut, dan udara. Jadi ini ada dua konteks ya. Pertama tentang perbatasan, yang kedua tentang eh, perbatasan yang sifatnya tetap, yang kedua tentang perbatasan wilayah negara darat, laut, udara. Dan nanti ada hukum internasional yang terkait dengan hal ini. Kita coba lihat ya. Di pengantar di buku ini dijelaskan bahwa setiap negara itu pasti memiliki wilayah yang di dalamnya dijadikan tempat untuk menjalankan kedaulatan. Ya. Dan wilayah itu adalah tempat di muka bumi yang dimiliki oleh setiap negara untuk menjalankan segala kegiatan dan kedaulatannya secara terus-menerus. Nah, kalau kita kaitkan dengan eh, negara ya, ini dalam teori tentang negara atau state ya. Negara itu dia terdiri dari sebuah wilayah atau teritori ya yang berada di bawah satu kekuasaan eh, pemerintah. Dan nanti orang-orang yang tinggal di wilayah itu ya disebut ada penduduk, ada warga negara ya. Nah, nanti ada hukumnya yang tersendiri apa bedanya penduduk apa dengan warga negara. Nah, itu adalah ketika dia menjadi warga negara itu dianggap sebagai anggota atau member of the state, ya, anggota dari eh, negara. Dan warga negara itu ditunjukkan dengan loyalitas. Ya. Eh, Kalau dalam bahasa kitabnya itu at-tabi'iyah, kewarganegaraan itu adalah loyalitas. Kalau di dalam undang-undang kewarganegaraan itu ditunjukkan dengan adanya sumpah dan atau janji setia. Ya. Jadi kalau ada proses naturalisasi ya pindah warga negara dari satu negara ke negara lain biasanya itu diminta memenuhi syarat-syarat dan ditegaskan dengan adanya sumpah atau janji setia. Nah, kalau sedangkan penduduk, penduduk itu bukan member ya. Karena penduduk itu bisa warga negara, bisa juga bukan warga negara. Penduduk itu orang yang sedang tinggal di wilayah, bisa dia warga negara, bisa juga orang yang sedang berkunjung, orang yang sedang bekerja sementara ya. Nah, biasanya untuk menjadi orang asing yang mendatangi suatu negara itu ada izin tinggal, izin masuk. Itu dalam bahasa diplomatik disebutnya visa. Visa itu adalah izin memasuki suatu negara. Gitu. Nah, biasanya dalam suatu negara itu ada yang mengelola, itu yang disebut sebagai pemerintah. Ya. Dan dia punya kewenangan eh, menjadi pengelola negara. Itu yang disebut sebagai pemerintah. Nah, ini sudah kita pahami ya secara faktual. Nah, sehingga negara itu adalah territorially based political unit. Nah, istilahnya begini. Jadi unit politik yang berdasarkan wilayah. Eh, Walaupun sekarang sudah ada zaman dunia maya gitu ya. Tapi eh, faktualnya negara itu ada wilayahnya, ada teritorinya gitu. Walaupun nanti secara praktik itu ada dua jenis teritori itu ya. Ada fixed territory, ini yang secara umum diketahui darat, laut, udara, itu masuknya ke fixed territory. Ada quasi territory. Quasi territory itu eh, wilayah semu, ya, dianggap sebagai wilayah. Contohnya apa? Quasi territory itu semacam perwakilan negara. Misalnya kita ada kedutaan, gitu ya, ada konsulat. Jadi ketika ada konsulat Amerika di Indonesia, itu hakikatnya adalah ada wilayah Amerika di Indonesia, gitu. Sehingga berlakulah hukum Amerika di eh, kedutaan atau konsulat itu.
Sehingga disitulah nanti ada hak-hak diplomatik, ada privilege dan imunitas ya yang diterapkan di kedutaan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke kedutaan. Maka itu masuk ke kuasi teritori. Nah, termasuk kuasi teritori itu adalah setiap alat transportasi lintas negara. Ya. Misalkan ada kapal terbang, ada kapal laut gitu ya. Kemudian ada kalau di Eropa itu, atau di Asia juga ada ya, kereta antar negara gitu. Nah itu masuknya ke kuasi teritori. Karena nanti hukum yang berlaku di dalam alat transportasi itu adalah berdasarkan kewarganegaraan dari alat transportasi itu. Makanya mereka itu harus diketahui ini kewarganegaraan apa. Alat transportasinya ya, bukan orang. Terutama nanti ketika terjadi peristiwa hukum di dalam alat transportasi itu jelas hukum apa yang akan diterapkan. Contoh yang mungkin familiar itu mungkin pernah dengar kasus meninggalnya aktivis HAM, ya, Munir. Itu kan dia meninggalnya di pesawat kan. Penerbangan dari Indonesia, transit di Singapura, menuju ke Belanda, ya, ke Belanda gitu. Dan dia diracun kan, dan dia meninggal dalam perjalanan dari Singapura ke Belanda, gitu. Ya dalam pesawat. Dan pesawat itu sedang melintas di kurang lebih di atas India lah gitu ya, secara wilayah udara. Gitu. Nah, pertanyaannya tuh ini pakai hukum apa gitu? Kalau istilahnya TKP ya, tempat kejadian perkaranya itu di mana gitu. Kalau pakai fixed territory kan dilihat dari ini di darat. Oh bukan. Oh ini di udara. Udara mana? Oh udara India. Berarti TKP-nya di India. Cuman kan jadi repot gitu ya. Nah, nanti jenazahnya tidak turun di India, dia kan hanya lintas saja gitu. Makanya yang ditetapkan adalah wilayah hukum pesawat itu. Nah, kebetulan dia naik pesawat Garuda kan. Makanya hukumnya tidak tuntas ya, karena pakai hukum Indonesia. Nah, gitulah gambaran. Baik. Nah, itu ada kuasi teritori, ada fix teritori. Pokoknya ini jarang dibahas ya, mungkin pendalaman. Nah, kriteria negara semacam tadi itu, sebenarnya itu kriteria yang sifatnya faktual ya. Tidak dilihat dari, oh ini secara syariat gitu, tidak. Tapi memang secara faktanya negara itu begitu, termasuk dalam Islam. Gitu. Dan kemudian ini menjadi konvensi atau menjadi hukum yang diterima oleh negara-negara di dunia bahwa negara itu memenuhi keempat unsur tadi. Gitu. Ini disepakati dalam konvensi Montevideo. Ya. Montevideo itu nama kota di Uruguay, ya, Amerika Latin. Dia sebutkan bahwa uh, the state, ya, negara as a person in international law, ya, ketika dia dianggap sebagai subjek atau entitas ya dari hukum internasional, dia harus memiliki kualifikasi empat. Nah, pertama dia harus punya permanent population. Ya. Jadi harus ada orangnya. Negara itu pasti ada orang-orang. Gitu. Ya kalau nggak ada orangnya kan nggak ada pembahasan. Karena itu bukan. Nah yang kedua yang kita bahas malam ini ada defined territory. Jadi ada wilayah tertentu. Gitu. Ada wilayah yang dia klaim sebagai wilayah tempat negara. Dan tentu di dalamnya ada government, ya, ada pemerintahan. Dan nanti yang keempat, dia juga punya kemampuan, ya, ada capacity to enter into the relation with the other. Jadi dia punya kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Ini yang disebut sebagai kedaulatan. Nah, kedaulatan itu ada dua kan, ada yurisdiksi, ada rekognisi. Ya. Rekognisi itu pengakuan, jadi negara itu diakui oleh negara lain. Yurisdiksi itu dia punya kemampuan untuk menerapkan hukum di wilayah. Berarti dia berdaulat. Nah, ini menurut konvensi Montevideo. Nah, ini konvensinya Montevideo ya, gambar aja. Di 26 Desember tahun 33 di Uruguay. Awalnya ini hanya negara-negara
di Amerika, benua Amerika ya, tapi kemudian ini diterima secara luas eh, oleh negara-negara lain. Oke, nah balik lagi ke kitabnya. Jadi ketika negara itu punya wilayah, maka pasti ada batasnya kan gitu. Ada batas wilayah gitu. Dan batas negara itu terbentuk dengan banyak faktor yang kompleks gitu ya. Kalau tadi kan dibahasakan define territory, teritorial yang tertentu gitu ya. Nah, teritori itu eh, gimana cara pembentukannya? Ya nanti ada faktor politik, ada sejarah, ada proses perang, ada geografi gitu ya. Sebagai gambaran misalkan eh, di dunia Islam ya, dulu awalnya kan hanya di Madinah ya, dan terus menjadi negara yang satu. Karena memang dalam Islam eh, tidak diperbolehkan adanya perpecahan. Tetapi ketika negara itu semakin luas, dan di situ ada peperangan, ada intrik politik dan macam-macam, akhirnya muncullah eh, apa, batas-batas yang baru gitu dari dunia Islam, termasuk juga negara-negara lain. Dan setelah konsep nation state itu berkembang, ya, setelah konvensi, setelah perjanjian Westphalia ya, dan itu diadopsi oleh negara Eropa dan disebarluaskan ke negara-negara kolonial, maka muncullah batas imajiner atau semu dari negara. Disepakati bahwa ini wilayahnya itu ini, gitu. Sehingga nanti perluasan atau berkurangnya suatu negara itu dianggap sebagai sesuatu hal yang melanggar hukum internasional. Gitu. Walaupun faktanya ya tetap saja terus terjadi ya perubahan-perubahan batas. Nah, contoh misalkan ini kan dunia Islam ya. Dulu Rasulullah itu yang warnanya hijau tua, sama nggak di sini hijau tua juga. Eh, Madinah, kemudian Futuhat Mekah tahun 630 Masehi, meluas sampai ke Yamamah, itu bahkan pada masa Rasul itu sampai ke Aqaba ya, daerah Syam, gitu, bahkan sampai ke wilayah Yaman, dan Muaz bin Yaman. Nah, kemudian dilanjutkan pada masa Abu Bakar, seluruh jazirah Arab itu menjadi wilayahnya dunia Islam. Biru tuanya yang lebih muda sedikit. Kemudian dilanjutkan pada masa Umar, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman sampai ke Ali bin Abi Thalib ya. Itu yang lebih muda lagi. Jadi sampai ke wilayah Libya karena berhasil menaklukkan Tripoli ya. Ya, bahkan pada masa Umar itu sudah menaklukkan Mesir ya, Syam, kemudian menaklukkan eh, apa namanya, Persia ya, perang Qadisiyah tahun 636, bahkan sampai masa Umayyah Abbasiyah itu semakin meluas ke Eropa, bahkan ke India. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dunia Islam itu satu dan terus meluas. Walaupun pada masa Umayyah dan Abbasiyah itu kan sempat ada uh, clash ya. Sebagian dari Umayyah itu eh, memisahkan diri di Emirate of Cordoba di Spanyol atau di Andalusia gitu. Nah, ini secara umum begitu. Dan setelah kemudian kehilafahan runtuh gitu ya, maka dunia Islam itu terpecah belah. Maka ada mungkin sekitar 50-an negara. Dan perpecahan di dunia Islam itu juga terjadi dengan berbagai faktor. Salah satunya misalkan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Dulu ini wilayahnya Turki di Timur Tengah ini. Tapi ketika Turki kalah di Perang Dunia ke-1, maka wilayah Turki di daerah Syam itu
bagi-bagi. Ada yang berada di bawah pengaruh Inggris, ada yang di bawah Prancis. Seperti itu. Eh, Suriah gitu ya, itu di bawah pengaruh Prancis. Muncullah Lebanon, itu juga sama. Nah, Inggris itu Irak ya, Kuwait gitu. Muncul negara baru Yordan gitu. Bahkan wilayah Palestina itu diserahkan ke Inggris dan dari situlah dimunculkan eh, Israel dibidani oleh Inggris. Artinya kan yang awalnya satu muncullah wilayah-wilayah yang baru itu karena memang ada faktor peperangan. Dan ketika Inggris, Prancis itu membagi-bagi wilayah ini secara geografis ya suka-suka dia gitu. Kalau kita baca di banyak sejarah negara dunia itu banyak wilayah teritorial itu pembagian perbatasannya itu ya akibat dari kesepakatan masa kolonial gitu. Dan itu menjadi hal yang apa namanya yang jadi problematik di masa modern. Oke, ya. Contoh lain misalkan perubahan itu di Uni Soviet dulu. Itu kan ini satu negara awal. Tapi ketika rezim komunisme tumbang di tahun 90-an, satu persatu dari wilayah Uni Soviet itu memisahkan diri. Diawali dengan Lituania ya tahun 90 bulan Maret. Dilanjutkan dengan Latvia, Estonia masih di tahun 90 bulan Mei. Setahun berikutnya muncul Georgia. Eh, Di tahun yang sama 91 muncul 5 negara baru. Ukraina, Moldova, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Nyusul bulan depannya 2 negara, Tajikistan, Armenia. Bulan berikutnya muncul Turkmenistan. 2 bulan berikutnya muncul Belarusia dan Kazakhstan. Kalau Rusia kan memang induknya, ya. Belarusia walaupun dia awalnya melepaskan dia akhirnya kemudian gabung lagi kan. Jadi bagian Rusia. Nah ini contoh bahwa memang batas negara itu dinamis, eh, kompleks. Bisa karena peperangan. Kalau ini kan tanpa peperangan, ada jatuhnya rezim, gitu ya. Bahkan ada juga karena transaksional, kayak Alaska yang awalnya punya Rusia dulu, itu dijual oleh Rusia ke Amerika Serikat. Jadi Alaska itu jadi punyanya Amerika. Itu dijual tanahnya itu. Atau bisa jadi karena ada perjanjian tertentu, kayak eh, Indonesia dengan Papua Nugini, ya Indonesia dengan Singapura itu pada masa kolonialnya Inggris, Belanda gitu itu suka tukar-tukaran wilayah jajahan gitu. Yang itu implikasinya menjadi ada pergeseran wilayah-wilayah. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Jadi Islam itu mengharamkan perpecahan dan mewajibkan persatuan. Maka dalam pandangan Islam itu batas-batas negara di tengah negeri Muslim itu nggak boleh ada. Gitu. Sehingga nanti harus dihapuskan dan dikembalikan Darul Islam atau Daulah Islam itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Kurang lebih beginilah. Ya, nanti kalau ini Darul Islam, semuanya wilayah yang tadi umat Islam itu terpecah belah gitu ya, itu harusnya disatukan dalam satu daulah, daulah Islam. Wah, luas banget ya, ya memang luas gitu ya. Sekarang ini kan tadi ada sekitar 50-an negara. Bahkan dari Spanyol, ya. Spanyol itu udah Darul Islam ya. Karena dulu pernah dikuasai oleh umat Islam. Spanyol, Portugis gitu. Termasuk bagian dari Italia, jadi dari Eropa. Termasuk kalau di Eropa itu tidak hanya Turki kan, sampai ke daerah Balkan. Kalau saya istilahkan Balkan itu kan dari kata Balkan, daerah terasnya dunia Islam, Romania, Hungaria, Albania, ya, negara-negara di bekas Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Kosovo, macam-macam, itu juga bagian. Termasuk sebagian besar dari Rusia, Asia Tengah, kalau Timur Tengah pasti ya.
termasuk juga wilayah negeri Nusantara, masuk juga dengan Malaysia, ya. Sebagian besar India. Gitu. Nah, yang belum itu yang hitam-hitam ini. Ini belum masuk dulu pada masa sejarah kekhilafan Islam. Nah, ini harus bersatu. Gitu. Dan batas antara Darul Islam dan Darul Kufr, ya, di luar Darul Islam, yang sifatnya fix, sehingga wilayah negara itu berakhir di batas tersebut dan tidak bergeser sedikit pun, itu tidak diperbolehkan menurut syariat. Jadi Islam itu tidak mengadopsi fix teritori, wilayah yang sifatnya tetap. Makanya kenapa judulnya kan perjanjian yang tidak boleh secara mutlak, itu perjanjian perbatasan yang sifatnya tetap, itu nggak boleh. Karena kita tidak mengadopsi fix teritori. Jadi tidak boleh terikat dengan perjanjian yang menetapkan batas negara dengan batas yang sifatnya fix atau tetap. Dan tidak boleh melaksanakan, kalaupun ada, itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi batal demi hukum kalau ada perjanjian perbatasan semacam. Nah, contoh ini Indonesia ini punya beberapa undang-undang perbatasan. Ini bahan kuliah. Indonesia dengan Malaysia itu ada perjanjian perbatasan. Kemudian Indonesia dengan Australia, dan Papua Nugini. Jadi memang lazim ya, setiap negara itu dia bikin perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. Indonesia itu punya tiga tetangga yang berbatasan di darat Indonesia dan punya 13 ya dengan negara yang bertetangga di laut. Jadi kita itu negara besar ya. Jadi apa namanya, banyak tetangga di sini. Saya menunjukkan Indonesia dulu. Nah, ini Indonesia ya. Ini Bang Azhar ini kan di sana di Medan ya. Saya di Bandung, jauh banget. Jalan kaki capek. Nah, kita punya batas darat dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian batas darat dengan Timor Leste di Pulau Timor. Batas darat dengan Papua Nugini di Papua. Nah, kita punya batas laut, kalau kita lihat dari barat, yaitu dengan India. Nah, di Aceh itu kita berbatasan dengan India. Kemudian berbatasan dengan Thailand sedikit tuh, di daerah Aceh. Nah, baru kemudian berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dengan Vietnam. Batasan lagi dengan Filipina. Nah, kita punya batas dengan negara kecil Palau. Palau di daerah atas Maluku itu ada negara Palau. Di selatan kita punya batas dengan Australia, Timor Leste. Ini tangga itu berbatas. Nah, jadi seperti tadi ya, kita tidak boleh ada perjanjian perbatasan dengan. Jadi Islam itu tidak menetapkan batas wilayah. Kenapa Islam tidak menetapkan batas wilayah? Karena Islam mewajibkan kaum muslimin untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan illa kafatan linnas, ya. Diperintahkan itu untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh manusia. Sehingga negara Islam itu akan selalu bertambah luas. Tidak dibatasi oleh batas wilayah tertentu. Ya, seperti ini kan. Dulu dari zaman Rasul hanya setengah Jazirah Arab, terus meluas ke Jazirah Arab, bahkan meluas lagi ke Afrika Utara sampai ke Andalusia, ke Eropa, ke arah utaranya meluas sampai ke
Eropa Timur, ya, masa Turki Utsmani. Sebelah timurnya meluas ke Persia, bahkan ke Asia Tengah, bahkan ke India, bahkan sampai ke wilayah Nusantara. Jadi karena memang kenapa terus meluas? Karena memang ada perintah untuk mengemban risalah. Sehingga kalau kita membatasi dengan batas wilayah yang sifatnya tetap, berarti kan tidak menyebarkan risalah Islam. Tapi kan menyebarkan tidak mesti menaklukkan. Ya, tugasnya itu dakwah, ya, dan jihad. Jihad itu adalah untuk menghilangkan batas-batas, menghilangkan penghalang-halang fisik, ya, ketika menyebarkan. Karena kalau nanti bersinggungan dengan batas negara lain, negara itu kan nolak. Pilihannya kan ketika dia nolak dakwah itu dalam Islam kan tiga kan. Pertama, dia didakwahi, oke, nerima, oke, selesai kan. Berarti kalau dia nerima, dia menjadi gabung bagian dari wilayah dakwah. Yang kedua, dia eh, tunduk, hanya dia gabung, eh, tapi dia membayar cicilan. Atau mungkin dia diikat dengan perjanjian. Tapi perjanjiannya tetap sementara dengan membayar cicilan. Atau yang ketiga ya dihilangkan penghambat dengan diperang dan jihad. Jadi itu kenapa kemudian batas wilayah yang sifatnya fix itu tidak ada. Dan menelantarkan jihad itu tidak diperbolehkan menurut saya. Dan perintah jihad itu berlaku hingga hari kiamat. Jadi ya artinya batas wilayah negara Islam itu akan selalu dinamis, ya, dengan adanya perintah untuk melakukan jihad. Seperti ini. Bahwa sekarang kok jadi apa terpecah belah sedikit mundur, ya itu karena kemunduran dulu. Nah, ini tugas kita untuk mengembalikan lagi kejayaan umat Islam. Ya, karena juga Islam adalah mabda, ya. Ini, mabda itu eh, ideologi, ya, bahasa ini. Akidah akliyah yang basik wanhan itu. Dia ada keyakinan berdasarkan pemikiran yang di situ melahirkan sistem. Ya. Namanya mabda itu punya akidah dan punya hadoroh serta punya eh, pandangan tentang dunia, way of life, gitu, pandangan tentang kehidupan, world view, ya, seperti itu. Dan karena Islam itu mabda, maka negara yang mabda'i itu pasti ada keinginan menyebarluaskan mabda. Dan itu tidak hanya Islam sebenarnya. Dulu negara komunis, ya, Uni Soviet, dia punya misi Komintern, ya, komunisme internasional. Ya, dia sebarkan itu. Dan ada yang dilakukan dengan penaklukan atau dengan pengaruh sehingga negara itu di bawah kendali dia. Sama juga seperti sekarang Amerika Serikat sebagai negara kapitalis, ya, nah, itu juga punya eh, keinginan untuk menyebarluaskan ide dia, mabda dia. Atau pada masa kolonial, walaupun itu belum murni mabda, ya, tapi memang didorong untuk menyebarluaskan eh, hasrat ambisi global mereka. Salah satunya dikenal dengan 3G, ya. Glory, Gospel, dan Gold. Itu cikal bakal kapitalis, ya. Dia gold, mencari emas, makanya bikin penjelajahan, bahkan menjajah, mengeruk kekayaan, gitu. Watak kapitalis sekarang. Di situ juga ada glory, kejayaan negara, dan juga ada misi agama juga yang menyebarluaskan kekristenan. Nah, maka ketika perjanjian perbatasan itu mengikat dan itu menjadikan batas negara itu tidak boleh bergeser, itu adalah sesuatu hal yang mestinya dipandang sebagai khurafat, ya, atau kebohongan bagi para pengemban mabda, gitu. Jadi pengemban mabda itu pasti dia tidak akan
berhenti gitu menyebarluaskan mabdanya, maka gagasan atau ide dari batas negara tertentu yang sifatnya fix itu ya berarti membatasi penyebarluasan mabda. Gitu. Kan bisa tanpa harus menaklukkan. Ya, secara ide bisa, tapi kan karena Islam menghendaki adanya penyatuan, maka wilayah itu nanti lambat laun akan terintegrasi. Seperti itu. Tidak hanya idenya gagasan, termasuk juga ada kesatuan pemerintah, kesatuan komando gitu. Karena itu yang didorong oleh Mabda Islam. Tidak cukup sama-sama Muslim gitu ya. Karena Islam itu bukan hanya sekedar agama personal, privat, masuknya seseorang jadi beragama Islam, tapi juga pengelolaan negaranya, pengelolaan masyarakatnya itu harus dalam pandangan Islam. Maka dengan begitu ditegaskan lagi bahwa Islam tidak mengenal dan tidak akan pernah mengenal namanya batas-batas negara semacam ini. Nah, itu gimana dengan batas laut? Batas udara itu kan di darat ya. Maka juga sama, ketika wilayah itu juga mencakup wilayah laut, ya, maka tidak diakui juga batas wilayah di laut atau yang disebut sebagai laut teritorial. Karena sama aja dengan di darat, ketika laut dibatasi itu berarti akan membatasi wilayah darat. Nah, di dalam hukum internasional, di dalam UN Convention Law of Sea ya, UNCLOS. Jadi kalau ini yang dipakai sekarang. Jadi suatu negara itu dia punya laut teritorial. Territorial sea itu 12 nautical mil ya. 12 mil. Nah, itulah laut teritorial. Dan ada ZEE, hak eksklusif untuk pengelolaan ekonomi, itu sampai 200 mil. Kalau dia punya continental shelf, itu bisa lebih panjang lagi. Nah, jadi sudah diatur dalam hukum internasional, setiap negara itu ada batas laut. Ini kayak Indonesia misalkan, nah yang warnanya hijau, ini pulau-pulaunya kan. Itu. Nah yang garis merah ini adalah batas laut teritorial Indonesia. Nah, karena Indonesia kepulauan, maka tidak hanya 12 mil, tapi juga internal waters istilahnya. Laut di dalam pulau-pulau itu juga bagian dari laut teritorial. Nah, yang warnanya hijau, garis putus-putus, itu masuknya ke ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Bahwa nanti berbatasan dengan negara lain, nanti dibagi dua, gitu ya. Makanya ada yang meluas, ada yang mengecil. Karena itu ada negara lain di sekitar. Ini contoh di Indonesia tentang teritorial laut. Nah, kalau kita lihat di peta dunia ini, yang warnanya biru muda itu adalah laut-laut yang diklaim oleh negara. Jadi laut teritorial dan ZEE. Nah, sisanya yang biru tua ini adalah laut internasional, laut bebas. Sehingga negara-negara bebas berkeliaran di sini. Ini peta. Nah, kalau di udara, udara itu juga sama. Jadi di atas daratan dan di atas laut teritorial, maka itu adalah wilayah udara suatu negara. Jadi kalau balik lagi ke peta ini, maka di atas yang warnanya biru muda itu adalah wilayah udara negara itu. Sedangkan yang biru tuanya itu adalah wilayah udara bebas. Nah, nanti semakin ke atas ada hukum angkasa. Nah, kalau angkasa itu bebas, tidak dimiliki oleh saudara. Sekilas lah tentang maklumat pembagian wilayah di darat, laut, dan udara. Nah, sehingga dengan demikian negara Islam itu dia tidak punya batas wilayah yang tetap, tapi boleh dia mengikat perjanjian bertetangga baik atau tidak saling mengganggu dengan negara lain yang sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Tapi
sebatas waktu yang disepakati. Tidak boleh berlaku secara terus-menerus. Walau ya, itu Bang Asar terkait dengan pembahasan kita malam ini. Eh, Kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan tentang eh, tadi perjanjiannya tidak boleh secara mutlak, poin pembahasan kita adalah tentang perjanjian di perbatasan. Itu nggak boleh. Sifatnya tidak. Bahwa Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Pemaparan dan penjelasan di sesi kita penjelasan tentang perjanjian-perjanjian yang tidak dibolehkan secara mutlak. Yang sebelumnya sudah kita dengarkan bahwa ada perjanjian-perjanjian juga yang ternyata dibolehkan secara mutlak ya. Untuk malam ini ternyata ada 5 ya kalau saya tidak ingat tadi bahwa ada 5 poin terkait dengan poin perjanjian yang dilarang ya, tidak boleh secara mutlak dan yang kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan batas tetap, kemudian batas udara, darat dan laut ya. Nah, ini kita buka sesi diskusi seperti yang beliau tadi sampaikan. Jika ada di antara para peserta, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi terkait dengan pembahasan ini, kita buka sesi diskusinya. Boleh nanti pertanyaan Bapak Ibu dikirimkan ke kolom komentar. Atau yang ingin interaktif langsung juga kita berikan kesempatan nanti. Untuk kesempatan pertama ini kami coba menggunakan eh, sesi di awal ini Sat, untuk terkait dengan batas teritorial yang sifatnya eh, permanen itu, apakah ada korelasi tentang lahirnya eh, ide ini atau gagasan ini terkait dengan ide gagasan nasionalisme, Ustaz? Ya. Jadi, apakah memang spirit nasionalisme itu melahirkan aturan yang semacam ini sehingga membatasi ya, bisa dibilang begitu, eh, negara kecil tidak berinisiatif untuk memperbesar wilayahnya, atau memang negara besar eh, bisa saja seperti yang kita dapat pembahasan bersama Ustadz di kajian sebelumnya, itu mereka langgar untuk menjaga kepentingan mereka yang lebih luas, sehingga undang-undang ini atau peraturan ini diberlakukan secara globalnya. Apakah ini ada spirit bersamaan dengan paham nasionalisme itu, Ustaz? Yang kedua, selama dalam konteks pemerintahan Islam, eh, katakan saja dalam eh, mungkin ini baru ya, mungkin start dari sisi temuannya atau munculnya ide ini awalnya, mungkin saya keterbatasan informasi bahwa kita juga armada laut, katakan saja begitu, armada udara itu kan belum ditemukan di pertengahan kekhilafahannya, baru muncul ketika memang eh, katakanlah masa, meskipun ada temuan-temuan di masa Abbasiyah, kemudian dikembangkan di masa Utsmaniyah eh, terkait dengan dirgantara ataupun terkait dengan udara. Ini apakah tidak terpikir mungkin di satu sisi di khilafah untuk mengatur, atau memang memang nggak perlu diatur gitu ini? Gimana nih Ustaz, penjelasannya Ustaz? ya, yang pertama apa relasinya dengan konsep nation state ya. Jadi kalau kita merujuk ke Perjanjian Westphalia tahun 1648 ya, yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa, itu kan ada dua ide utama dari eh, Perjanjian Westphalia. Itu pertama adalah
sekularisme, ya, memisahkan urusan agama dengan urusan negara, karena di Eropa itu saat itu ya, agama itu dianggap sebagai biang kerok, ya, agama Kristen ya, kekacauan di Eropa gitu. Sehingga dipisah lah. Nah, ada ajaran-ajaran agama Kristen yang dianggap tidak relevan ya, dalam pengaturan kenegaraan. Apalagi di Eropa kan muncul kaum cendekiawan ya, filosof yang mereka berpikiran bebas mengungkapkan gagasan-gagasan, ide-ide berbagai hal yang berbenturan dengan doktrin-doktrin gereja gitu, dan itu yang melahirkan perang 30 tahun, dan akhirnya di perjanjian Westphalia itu disepakati untuk dipisahkan ya. Itu yang kemudian melahirkan prinsip sekularisme gitu. Nah, yang kedua adalah di Eropa itu juga saat itu kan berkembang penguasaan wilayah itu oleh eh, kerajaan-kerajaan besar ya, terutama di Roman Empire ya. Padahal di di daerah itu ada penguasa-penguasa lokal yang secara nation, ya, secara kebangsaan itu mereka berbeda gitu. Maka disitulah kemudian dibuka ruang apa yang disebut sebagai eh, apa namanya, right of determination, ya, hak untuk menentukan nasib sendiri, bahwa setiap bangsa itu dia boleh punya negara gitu. Muncullah konsep nation state ya. State berdasarkan nation, bukan lagi state berdasarkan empire ya, kenegaraan yang besar gitu. Tapi ya setiap bangsa punya right ya, punya right of determination, hak untuk menentukan nasib sendiri gitu. Nah, sehingga dengan begitu konflik itu bisa lebih dihindari gitu. Karena kan dalam isu interaksi antar negara itu kan berbicara tentang bagaimana supaya dunia ini damai kan. Makanya isu utama dalam kajian HI itu dua saja, war and peace, tentang perang dan tentang damai gitu. Karena fitrah manusia itu pengennya tidak perang gitu. Tapi juga fitrah manusia, manusia itu juga ada yang pengen perang gitu. Maka diaturlah dua hal itu, kondisi perang, kondisi damai. Dan salah satu ide utama penciptakan perdamaian itu, karena perang itu kan seringkali didasari atas ambisi kewilayahan. Sehingga dengan menetapkan batas wilayah negara itu, asumsinya itu akan mencegah terjadinya peperangan. Gitu. Dan itu yang kemudian disepakati oleh negara-negara dunia dalam piagam PBB ya, prinsip non-agresi. Termasuk juga itu menjadi bagian dari international criminal crime ya, bahwa salah satu kejahatan kriminal internasional itu adalah kejahatan agresi. Setiap negara atau setiap orang yang memicu peperangan, memulai agresi itu adalah penjahat eh, perang, penjahat kriminal internasional gitu. Nah, sehingga disitulah kemudian batas-batas negara dihormati dan seterusnya itu menjadi salah satu prinsip dalam hukum internasional. Lah, kok Islam malah malah beda, beda ya? Karena tadi Islam itu justru eh, diperintahkan untuk menyebarluaskan Islam. Gitu. Nah, cuman kan beda dasar penguasaan wilayah dalam pandangan Islam dengan negara-negara Eropa dulu gitu. Mereka kan melakukan penjajahan, agresi, dan lain sebagainya itu adalah dorongan materialistik. Penguasaan wilayah untuk dieksploitasi, penguasaan wilayah untuk dijajah. Gitu. Dan itu beda dengan Islam. Islam itu kita melakukan futuhat. Makanya namanya kan futuhat. Pembukaan itu bukan untuk dijajah. Gitu. Karena masuknya suatu wilayah ke Darul Islam menjadi bagian dari Daulah Islam itu bukan relasi penjajah dengan yang dijajah gitu, tetapi relasi sebagai satu negara yang sama, punya hak yang sama gitu. Karena itulah bagian dari rahmatnya Islam gitu. Sehingga dari asasnya beda gitu. Kita bukan
perang untuk menjajah, tapi perang itu hanya untuk menghilangkan hambatan-hambatan terjadinya dakwah. Kalau mereka tidak menghalangi dakwah, mempersilahkan kan langsung kan gitu ya, tanpa harus ada peperangan gitu. Seperti halnya masuknya wilayah Nusantara, masuknya beberapa wilayah di mana? Di Asia gitu ya, itu tanpa peperangan. Tapi ketika itu dihalang-halangi, ya dihancurkan penghalang itu. Dan setelah penghalangnya itu hancur, bukan berarti dieksploitasi, dijajah, atau bahkan di apa dibumi hanguskan, ya dimusnahkan bangsa itu kan tidak. Karena Islam dorongannya adalah rahmatan lil alamin. Gitu. Itu Bang Azhar ya terkait dengan korelasi antara paham nasionalisme dengan munculnya penetapan batas-batas teritorial yang permanen. Karena memang tadi itu dalam rangka upaya pencegahan perang gitu. Tapi dengan perspektif barat gitu. Kenapa Islam kok tidak mengenal batas? Karena memang dorongan mabda. Kita harus menyebarkan rahmat gitu. Perang pun adalah dengan batas-batas dengan ketentuan syariat yang ada. Dan itu perintah dari Allah yang paling utama. Tapi itu juga tidak dalam rangka untuk eksploitasi dan penjajahan. Kemudian yang kedua tentang perkembangan teknologi laut dan udara ya. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya itu sama ya terkait dengan masalah teritorial. Kan teritorial itu dalam sejarah manusia, wilayah itu kan eh, awalnya adalah wilayah kosong. Kemudian manusia itu coba mendiami, bikin komunitas pemerintahan dan di situ mulai terjadi pengaturan dan itulah yang paling sederhana disebut sebagai negara ya. Dulu awalnya negara itu negara kota, kemudian sekarang negara itu terus berkembang. Gitu. Walaupun faktanya sekarang tuh negara kan namanya negara itu tidak dilihat dari luasnya. Ya. Ada negara yang paling luas, Rusia. Tapi ada negara yang juga kecil. Ya. Negara yang paling kecil itu kan eh, Vatikan. Ya. Vatikan itu disebut negara. Itu hanya 0,44 kilometer persegi. Berapa? 4, 0,44 kilometer persegi. Itu Vatikan. Hanya seluas 3 lapangan bola. Tapi negara. Ya. Ada negara tetangga kita yang kecil, ya. Singapura. Singapura itu seluas kota dan kabupaten Bandung, ya. Medan dan Deli Serdang lah gitu. Ya. Itulah Singapura. Dari ujung ke ujung kita bisa kelilingin. Tapi itu negara. Gitu. Negara juga tidak dilihat dari jumlah penduduk. Negara itu yang penting ada orangnya. Mau penduduknya banyak, negara yang paling banyak sekarang India ya. 1,3 miliar. Sudah menyalip Cina. Indonesia 290 juta. Tapi ada negara jumlah penduduknya kecil. Kita punya tetangga Brunei Darussalam. Dulu saya ke sana tahun 2018 ya. Eh, Katanya penduduknya hanya 400 ribu. 400 ribu itu kalau saya tinggal di Cimahi. Cimahi itu penduduknya 600 ribu. Satu kota kecil. Itu jadi negara itu di Brunei. Medan kan 1 jutaan lebih ya. Hampir 2 juta Medan itu. Nah, itu udah jadi negara. Nah, jadi tidak lihat juga dari jumlah penduduk gitu. Itu bisa disebut negara. Termasuk juga jenis pemerintahan. Ya. Yang penting tadi ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, berdaulat gitu ya. Itu layak disebut negara. Nah, wilayah tadi itu kemudian kalau darat kan teori penguasaan wilayah itu clear ya bahwa gimana wilayah itu bisa dikuasai yaitu diduduki ya. Eh, dijagai batas-batas wilayahnya gitu. Kalau darat mungkin ada patroli militer, bikin benteng kalau dulu ya negaranya itu dibentengin gitu. Semakin besar kan susah benteng ini. Yang penting ada patroli, ada batas-batasnya dijaga. Itu darat. Nah, ketika manusia juga beraktivitas di lautan, nah, dulu juga muncul teori kan, apakah laut ini bisa dikuasai atau tidak?
muncullah teori-teori terkait dengan kepemilikan laut. Ada yang berpandang bahwa laut itu adalah mare liberum. Dia wilayah bebas, tidak bisa dikuasai. Ada yang menyebutnya res nullius. Laut itu bisa dikuasai. Nah, cuman ketika laut itu bisa dikuasai, gimana cara menguasainya? Atau selebar mana bisa dikuasai? Nah, itu nanti muncul teori. Yang paling terkenal itu teori tembakan meriam. Jadi laut itu kan batas dengan daratan itu namanya pantai. Kalau yang belum pernah ke pantai. Pantai itu batas antara darat dan laut gitu ya. Nah, jadi negara pantai itu negara yang punya laut pasti kan. Nah, dia bisa menguasai lautan ketika dia bisa menjaga lautan itu dari pantai. Makanya muncul teori tembakan meriam. Meriam ditembakkan dari pantai ke laut. Nah, sejauh itulah laut yang bisa dikuasai. Gitu. Nah, dulu meriamnya masih pendek kan, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Lama-lama semakin jauh tuh. Nah, akhirnya kemudian disepakati lah jadi hukum kebiasaan internasional bahwa batas laut teritorial itu adalah 12 mil. Itu disepakati oleh negara-negara dunia. Jadi itulah laut teritorial yang dikuasai oleh suatu negara. Nah, bagaimana dengan Islam? Ya, kalau Islam tadi balik lagi bahwa kita tidak mengakui batas yang sifatnya fix gitu, baik di darat ataupun di laut gitu. Sehingga laut itu ketika itu menjadi wilayah yang digunakan untuk penyebar luasan Islam, untuk dakwah, ya kita bisa masuk kemanapun. Gitu. Makanya armada laut dunia Islam itu harus kuat. Nah, termasuk ya wilayah udara sama kan. Dulu udara itu kan eh, ya orang belum kepikiran ya penguasaan udara kan. Tapi ketika teknologi udara mulai berkembang, ditemukan balon udara, ditemukan pesawat, bahkan ada penyerangan lewat pesawat. Sekarang ada drone gitu ya. Dan sekarang sangat efektif itu penyerangan itu lewat udara kan. Serangan-serangan udara dulu sebelum serangan darat gitu. Maka kedaulatan udara itu menjadi penting. Sehingga diaturlah di dalam konvensi Chicago terkait dengan hukum udara internasional. Sehingga negara itu harus menghormati wilayah udara, harus izin macam-macam. Nah, balik lagi kalau Islam bagaimana? Ya Islam tidak mengadopsi itu gitu. Sehingga kalau Islam mau menjelajah wilayah udara ya balik lagi ke hukum asal interaksi antar negara itu adalah bergantung kepada power ya. Sama kayak Amerika Serikat itu dari berbagai konvensi tadi ya, baik UNCLOS untuk laut atau konvensi Chicago untuk udara. Padahal itu di Amerika dibikin ya, Chicago. Tapi Amerika itu nggak ikutan gitu. Jadi Amerika kalau lewat laut Indonesia ya lewat aja. Padahal ini harus izin gitu. Kata Indonesia ini ya, harus bilang dulu. Ya, ya terserah. Kalau mau cegah cegah aja. Berani nggak gitu. Indonesia kan nggak berani juga. Gitu. Itu berbicara tentang masalah power. Makanya dunia Islam juga harus meningkatkan kapabilitas negaranya menjadi negara adidaya. Karena memang relasi dunia ini pembahasan kita ya, di kitab Mafahim Syiasih, itu bergantung kepada power suatu negara. Jadi relasi itu ditentukan oleh negara adidaya. Jadi kurang lebih begitu nanti kalau khilafah atau negara Islam ada ya terkait hukum udara, hukum laut sebenarnya. Dan dulu memang kalau laut kan sudah lama ya. Artinya pada saat dulu ya Daulah itu juga memperkuat laut gitu dan tidak peduli dengan wilayah-wilayah laut yang dikuasai. Dulu kan pertempuran di laut itu ya kuat-kuat yang paling kuat dialah yang menang. Nah, kalau wilayah udara kan khilafahnya sudah runtuh ya. Walaupun Turki Utsmani pernah juga mulai membentuk ya pasukan udara, tapi ya tidak terlalu karena memang belakangan sekarang teknologinya yang maju. Memang harus punya itu penguasaan teknologi laut dan juga udara. Apalagi negara khilafah itu kan negara luas ya. Untuk negara seluas Indonesia saja itu harus banyak gitu. Dan Indonesia itu kan lemah ya di laut dan di kita negara kepulauan
negara luas, tapi tentara kita banyaknya di darat. Gitu. Dari kurang lebih 500 ribuan tentara Indonesia itu, 400 ribunya itu di darat. Di laut itu hanya 50 ribu. Udara 50 ribu. Pesawat kita sedikit ya. Nggak bisa bikin sendiri lagi, beli ya, mana-mana. Kemarin kan baru ya mending lah ya beli gitu. Masih punya gitu. Daripada nggak punya sama sekali. Laut juga penjagaan kita masih masih lemah. Ya, walau Berarti sebelum kami konfirmasi di dalam pertanyaan yang sudah, ini konfirmasi saja, Jad. Berarti ke depannya khilafah jika dia memang nanti ditakdirkan kembali, eh, regulasi internasional yang seperti ini sepertinya bakalan eh, adu kekuatan negara mana yang paling kuat, maka otomatis bisa jadi yang namanya hukum, ya mungkin ini bisa dibilang cabang dari hukum internasional yang bisa jadi ini tergantung negara adidayanya nih, Ustaz ya. iya, hukum internasional itu kan sudah kita bahas ya di kitab Mafahim Siyasi ya. Bahwa hukum internasional itu kan hukum yang dibuat oleh kepentingan atau demi kepentingan negara adidaya. Ini bukan sekedar perspektif Islam ya. Saya ngajar hukum internasional di awal saya sampaikan ke mahasiswa itu begitu. Karena prinsip dari hukum internasional itu adalah fakta sunt servanda istilahnya. Bahwa negara itu akan terikat dengan hukum itu kalau dia mau gitu. Kalau tidak mau ya dia tidak bisa diikat. Karena ini adalah hukum negara-negara yang setara, sama-sama berdaulat. Ketika dia ikutan hukum internasional, dia akan menyerahkan sebagian kedaulatannya ke komunitas internasional. Dan itu semakin banyak dia ikut aturan internasional, semakin terbatasi dia sebagai negara yang berdaulatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika negara itu berinteraksi, pastinya yang dominan itu adalah negara yang paling kuat, gitu. Termasuk dalam pengaturan hukum internasional, dan itu sangat kentara, gitu. Bahkan ada juga kajiannya, ya. Eh, ada buku yang mungkin nanti bisa saya pernah share juga kalau nggak salah. International Law and eh, US eh, Nation. Jadi eh, hukum internasional dan pengaruh atau pembentukannya dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat atau hukum internasional itu memang ada kepentingan dari Amerika Serikat. Atau contoh yang gampang lah, PBB. PBB itu kan organisasi internasional. Organisasi internasional itu adalah kelembagaan dari hukum internasional. Kenapa PBB itu ada Dewan Keamanan? Yang Dewan Keamanan itu ada anggota tetap. Yang anggota tetapnya itu punya hak veto. Sehingga dia bisa membatalkan keputusan-keputusan organisasi. Berarti kan yang mengendalikan adalah negara besar, negara adidaya. Itu sudah maklumun, sudah sudah clear sebenarnya gitu dalam pembentukan hukum internasional. Makanya saya selalu sampaikan ke mahasiswa itu. Ya kita itu membahas sesuatu yang absurd gitu, tapi ya emang ini faktual harus kita pelajari. Untuk apa? Supaya kita paham bahwa di dunia ini pengaturannya seperti itu. Kok nggak adil ya? Memang itulah faktanya. Gimana caranya ya Indonesia, dalam konteks Indonesia ya. Kalau Indonesia ingin berperan, Indonesia harus jadi negara adidaya dulu. Gitu. Bisa nggak? Ya bisa gitu. Negara adidaya itu nggak usah negara yang besar kok. Tapi negaranya punya visi ideologis, ya, bisa mengelola kapabilitasnya. Gitu. Dulu kan Inggris itu adidaya, negaranya kecil tuh. Gitu. Bandingkan Indonesia, gede Indonesia. Prancis itu dulu adidaya, negaranya juga kecil. Gitu. Kebetulan dia sekarang kan adidayanya Amerika. Dia punya potensi internal yang kuat, penduduknya banyak gitu ya. Dan dia juga punya misi ideologis yang kuat juga. Jadilah dia negara. Walaupun ya negara adidaya yang gak banyak kelemahannya juga karena memang ideologinya bukan ideologi yang solid kan gitu. Apalagi kalau itu adalah uh, bermuara dari Islam. Tuh Bang Asti. Ya, Alhamdulillah. Kita syukuran saat ini kita masuk ke pertanyaan dari peserta kita, Ibu ya, Ibu atau Mbak Samsir atau Bapaknya. Limbong, Samsir. Izin bertanya Ustadz, teori terbentuknya negara atas dasar kesamaan nation.
Kalau di Indonesia sepertinya kurang tepat. Contoh, penduduk Papua pada umumnya berbeda dengan penduduk Indonesia secara umum ya, tapi satu negara. Sementara Malaysia, Singapura, Brunei sama bangsanya dengan penduduk Indonesia pada umumnya. Namun tidak satu negara. Tapi apa faktor pembentuk negara bangsa Indonesia, Ustaz? Ya, dalam teori nasionalisme, nasionalisme itu ada dua ya. Pertama adalah nasionalisme etnik, yang kedua ada nasionalisme identity. Jadi kalau bangsa itu adalah karena ethnicity, yaitulah nasionalisme etnik, yang sering kita sebut sebagai Watonia. Ya, kalau di dalam kitab Nizam Islam itu adalah nasionalisme etnik. Muaranya dari mana? Dari kesamaan etnis, dari kesamaan keturunan. Itu nasionalisme etnis. Dan banyak negara yang dibentuk atas kesamaan keturunan itu, nasionalisme. Contoh Jepang, ya, Korea gitu. Kemudian negara-negara di Eropa gitu. Eh, Sebagian juga di Timur Tengah gitu. Nah, yang kedua itu ada nasionalisme identity. Nasionalisme identitas. Itu yang sering kita sebut sebagai patriotism. Apa bedanya kalau patriotism ini dengan apa namanya tadi? Watonia ya. Watonia yang dari Qaumiyah. Watonia itu kan nasionalisme. Jadi ada yang Qaumiyah, ada yang patriotisme gitu. Itu nasionalisme identity. Itu memang karena ada kesamaan identitas. Baik karena kalau bahasa kita itu senasib sepenanggungan. Gitu. Kita merasa satu bangsa karena ada sejarah yang sama. Tapi bukan sejarah keturunan, bukan. Kalau Indonesia kan kita satu bangsa itu karena sama-sama dijajah oleh Belanda. Kenapa beda dengan Malaysia? Karena beda penjajahnya. Kenapa kita Papua itu eh, ya dalam tanda kutip ya dipaksa masuk ke Indonesia karena sama-sama jajahan Belanda. Tapi Papua sebelah sananya, Papua Nugini, itu karena jajahannya Inggris itu jadi beda bangsa gitu. Karena identitasnya beda. Itu namanya nasionalisme identity. Dan pembentukan nasionalisme Indonesia itu dibentuk pada saat 28 Oktober tahun 28 adanya Sumpah Pemuda meleburkan satu bangsa Indonesia gitu. Sehingga Jawa, Batak, Sunda, Bugis macam-macam itu dilebur. Itu kan bangsa-bangsa tuh, bangsa-bangsa suku-suku kita sebutnya. Kenapa suku? Karena sub dari nation gitu. Walaupun kalau di Eropa itu ya bangsa juga. Itu kemudian disatukan, meninggalkan identitas etnisitinya, mencari identitas yang dianggap sama Indonesia. Kenapa Indonesia tadi? Sama-sama jajahan eh, Belanda. Makanya kita tidak mengklaim Malaysia kan, tidak mengklaim Singapura gitu. Padahal sama-sama Melayu gitu. Tapi justru mengklaim Papua, padahal secara ras bahkan beda gitu. Karena sama-sama jajahan Belanda. Nah, itu untuk konteks eh, Indonesia ya, Pak Pak atau Mbak Syamsir. Eh, Kalau di Arab juga sama. Arab itu Arab, betul. Walaupun secara kabilah itu ya macam-macam juga kabilah Arab. Nah, cuman pada saat kolonialisme Barat ya, Inggris, memang itu juga kelihayan Inggris ya. Dia kemudian menguatkan dulu eh, dibenturkan dengan Turki ya, karena dulu wilayah Arab itu kan wilayahnya Turki. Eh, Muncullah dipisahkan dulu ada pan-Turanism dengan pan-Arabism. Bahwa Arab itu beda dengan Turki, beda etnisitinya gitu ya. Nah, sedangkan di Arabnya sendiri mereka subkan lagi bahwa secara historis memang sejak zaman Rasul pun ya, ada kabilah-kabilah dan kabilah itu fitrah. Ya. Kaum itu kan fitrah. Saya orang Sunda itu fitrah karena memang dari sononya Sunda. Bang Azhar apa? Gak jelas. Melayu. Itu juga fitrah gitu. Cuman kan eh, bangsa yang fitrah
yang sifatnya fitrah itu yang nggak bisa dihilangkan. Cuman yang nggak boleh itu dijadikan robitoh kan, dijadikan sebagai ikatan hidup matinya karena bangsa itu kan nggak boleh, tapi harus dilebur dalam Islam. Nah, cuman gagasan nasionalisme itu justru yang awalnya fitrah itu dijadikan sebagai robitoh, sehingga akhirnya yang dulu sudah terlebur bangsa Arab dalam satu kesatuan Islam itu dimunculkan lagi Qatar, dimunculkan lagi Yaman, ya, Kuwait, macam-macam. Wah, yang awalnya itu kabilah-kabilah yang ya dicari nanti pemimpin kabilahnya, jadi amirnya, jadi sultannya, gitu ya, jadi rajanya. Gitu. Kurang lebih begitu. Walau alam. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi pertanyaan yang kolom komentar dari peserta kita Bu Ibu atau Bapak yang mohon izin Mbak. Kalau salah Samsir ya. Lagi ini mungkin pertanyaan terakhir ini Ustaz. Cuman ini saya coba apakah masih ada hubungannya enggak ya? Assalamualaikum, Afwan Ustadz, apakah bisa dijelaskan tentang ini hukum hukum Islam apa hukum internasionalnya terhadap orang yang mengaku beragama Islam atau sebagai Muslim namun fasik atau bersekutu dengan musuh Islam, bahkan mencelakakan kaum muslimin dengan alasan kemaslahatan. Ini gimana saat tanggapan itu? Ya, hukum internasional nggak ada. Kalau hukum internasional ya, mengaku beragama Islam atau sebagai Muslim, fasik, bersekutu dengan musuh. Nggak ada. Dalam hukum internasional nggak diatur masalah religion. Ya. Justru diaturnya tentang kebebasan beragama. Ya. Kalau ngaku-ngaku kemudian jadi fasik, ya bersekutu itu nggak diatur. Nah, kalau dalam hukum Islam ya jelas itu nggak boleh. Walau Ya, Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab. Iya, itu pertanyaan terakhir dari peserta kita, Pak Norman. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustadz sebagai closing statement? Ya, insya Allah nanti kita masih lanjut ya tentang hukum yang tidak diperboleh, bukan hukum perjanjian internasional yang tidak boleh dilakukan secara mutlak. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas NPT ya, tentang nuklir sama tentang misil ya. Menarik juga nanti saya akan, karena itu ada kajiannya sendiri dalam hukum internasional terkait dengan NPT, Non Proliferation Treaty ya, tentang kenapa sih nuklir itu tidak boleh disebarluaskan, gimana perspektif Islamnya. Nah, kita nggak boleh ikutan dalam perjanjian. Termasuk juga nanti yang lain ya tentang fakta militer juga, ini juga menarik ya. Dan memang itu juga bagian dari kajian hukum internasional atau politik internasional. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bahasan berikutnya. Insya Allah.